Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat Warta Pelangi, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini saya akan membuat suatu konten yang sangat luar biasa, yang mana seperti biasa saya akan mengajak sahabat-sahabat ikhwan fillah semuanya turut serta mengikuti saya untuk melihat langsung tayangan-tayangan saya di live saya ini. Dan tidak lama-lama saya akan mengajak saudara semua mengikuti saya. Fadal maskura. Mana Bang Kacung? Ntar dulu bang. Yang kemarin itu siapa namanya? Yang Pardi. Hah? Pardi. Apa namanya Pardi itu bang? Supardi. Ah iya. Ntar dulu. Kacung. Supardi nggak usah diundang, Mas Wiro. Jangan diundang. Ini kan Hah? khusus. Jangan diundang, ini kan khusus kajian. Oh Nanti iya aja. bang iya. Iya. Ini sekarang ini kita ketawa aja nih. Oke. Wah ini Bang Warta. Assalamualaikum Bang Warta. warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya badan sudah agak sehatan ini. Tapi sedikit masih agak bidan dikit lah. Oh gitu. Pilek apa? Batuk, Bang Firman? Iya. Hah? Iya, batuk, pilek. Pagi olahraga bang. Pagi olahraga. Iya, saya kurang olahraga mungkin ya. Olahraga pagi-pagi bang. Tadi ada Gus Romli di sebelah. Udah diundang lagi Gus Romli nggak? Sudah apa? Itu ada Gus Romli. Apa kajian yang harus kita suguhkan pada malam hari ini, Bang Ismet? Ini ada Gus Romli. Iya, Assalamualaikum. ini Bang Firman. Sayang aja Waalaikumsalam. Punya Bang Kismen belum selesai mungkin apa itu? Iya, belum selesai. Laptopnya itu. Belum Punya, bisa itu. muter 2 hari saya cari itu. Punya saya ini sudah langsung live ini. sudah gitu. aktif. Oh, lebih canggih lagi sekarang. Waduh. Kok gitu? Waduh, Bang Kismen gimana? Saya sudah langsung masuk, langsung live. Saya cari Bang Kismet 2 hari ini. Wah, kangen betul saya. Barusan di Komal siapa tadi, di Komal siapa itu tarekat abal-abal itu. Tarekat apa? Anyar itu. Saya ayo kalau sampean mau pakai ada data YouTube-nya di Bang Kismet 1, 3 dan 9 atau Warta Pelangi gitu. Ada TikTok-nya, ada YouTube-nya gitu. Gak berani mereka itu. Sekarang itu ada tarekat baru namanya tarekat
Al-Karkariyah Indonesia itu. Toriko Al-Karkariyah Indonesia. Tadi saya debatnya lama itu. Saya pakai data, pakai dalil itu. Maunya Tadi tuh malam, Ada satu. tadi maunya tuh malam saya ibadah, sama. Bos. Tadi malam saya jam 2 bangun, buka Terus? TikTok. Lalu ada Bang Wiro dengan Bang apa tadi, Bang Wiro? Yang ini, yang debat. Supardi. Ya, Mardi. Siapa Bang? Supardi. Supardi dari Madura itu, tak bukan? Iya, enggak tahu lah. Dari Madura Bang Wiro. Bukan dari dia dari apa itu, dari kayaknya Jawa Barat, Bang. Ini. Jadi banyak Gus, artinya kesesatan cara berpikir ya, sesat dalam berpikir, sesat dalam memahami. Terkadang ruh itu dia orang-orang perbanyak yang mengatakan bahwasanya ruh itu adalah kodim, artinya abadan, kekal katanya. Lah yang hanya kekal itu hanya Allah. Kalaupun ruh itu kekal, dikekalkan oleh Allah. Iya kan Gus? Dikekalkan. Iya betul, kayak surga neraka dikekalkan itu. Tetap makhluk selain Allah. Tetap makhluk. Sampai kapan? Illa masya rabbuk. Sampai Allah berkehendak kapannya itu. Kapan artinya dilebur lagi itu kapan? Itu kan lama, terserah Allah itu. Jadi Quran yang di Lauhul Mahfuz itu juga makhluk juga, Gus? Bukan. Yang di Lauh Mahfuz itu sifat Allah, yaitu kalam. Sifat Allah itu adalah melekat pada zat. Ya. Jadi bukan entitas lain. Sifat, asma, dan perbuatan Allah itu bukan entitas lain. Melekat pada zat berarti Allah itu di Lauh Mahfuz kalau begitu. Karena dia melekat zat bukan. itu. Karena kan Gus dibilang Lauh Mahfuz itu adalah zat sifat yang melekat pada Tuhan kan? Ya enggak? Al-Qur'an itu sifat. Bukan Lauh Mahfuznya yang sifat. Al-Qur'annya yang sifat. Kalam itu loh. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayyan kalam. Kalam itu kan sifat. Kalam. Kalam sifat. Apa bentuk dari kalam yang sifat itu? Yaitu Al-Qur'an yang bila harfin wa sautin di Lauh Mahfuz itu tadi. Oh, jadi boleh dikatakan nggak gini Gus, bahwa ar-ruh itu sifat juga dari Allah itu sendiri, enggak? Bukan, ciptaan itu. Oh, gitu ya. Ciptaan. Karena kan nama Quran itu yang nama lainnya kan laknya ar-ruh juga kan Gus? Banyak nama Quran itu, ada Al-Furqan, ada Ar-Ruh. Tapi Ar-Ruh yang bermakna Al-Quran bukan ruh yang kita maksud itu. Oh, ya. Ruhullah itu ruhun minallah kan. Iya. Itu kata, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata apa itu? Kata apa yang dua gabungan kata bermakna lain itu? Apalah kata, ada istilahnya kalau dalam itu mudhof ilaih kan. Iya, betul. Kalimat majmu kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat majmu, misalnya rumah sakit. Itu kan berasal dari rumah dan sakit. Ketika mudhof ilaih atau kalimat majmu, maknanya lain sudah. Rumah sakit yaitu tempat orang berusaha sehat dari sakitnya kan begitu. Sama dengan kayak rumah tangga ya Gus ya. Rumah tangga ya. Rumah tangga itu bukan rumahnya tetangga. Kalau rumahnya tetangga enak itu rumput tetangga. Rumah tangga itu tempat kita berumah tangga. Jadi mereka itu memahami artinya wa nafakhtu min ruhi itu sendiri, sementara mereka menyambungkan ayat tersebut melihat diksi yang nafsul mutmainnah irji'i tersebut. Kenapa ruh yang datang dari Allah malah yang dikembalikan jiwa katanya. Begitu Gus. Bisa. Jadi pengertian roh itu ada 52 macam. Roh itu, kata-kata roh itu kan 20 gitu. Bisa apa ya, macam-macam banyak itu. Tapi yang jelas roh itu ciptaan. Urusan Allah, urusan Ada Bang Sudi itu. Siapa tuh Bang?
Yas'alunaka Assalamualaikum. anir ruh qulir ruhu min amri Amri rabbi. Rabbi. Urusan Ya, Allah. urusan Allah. Waalaikumsalam, Bang Rusdi ya. Bang Rusdi. Loh, Bang Rusdi. Belum berangkat Bang Rusdi. Lora Rusdi. Assalamualaikum tapang bade kompolan. Belum berangkat panjenengan ke Lanjut Jakarta? lanjut. Belum. Punten udah hadir ke Belum berangkat Jakarta. jenengan. Oh, ya hadir. Saya juga gak hadir. Jadi melalui Komal ini ya, melalui Komal ini saya secara pribadi maupun secara penunggu gaib dari Bang Kismet Channel, dari Bang Kismet Evolusi Channel dan Bahasa Kolbu Channel dan dari Warta Pelangi dan dari Warta Pelangi News mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua ya untuk teman-teman APII yang besok mulai berangkat dari daerah-daerah menuju Tebet ya, Jakarta Selatan Tebet itu. Selamat, kita ucapkan selamat. Atas nama anggota paling bawah dari FDII, forumnya Abah Rusdi ini juga mengucapkan selamat atas terbentuknya FDII dan ulang tahun yang kedua dari APII. Kan begitu Lora Rusdi ya? Siap kan? Beres kan? Abah Goto dan Abah Yunan, sekjennya itu juga Bunda Rin Kartini Retnosari apa? Itu admin juga di dalam grup itu. Siap, hormat, selamat semuanya. Lanjut. Ya, artinya begini Gus, untuk malam hari ini Ya. coba kita reaction tentang Apa yang mana? tentang fenomena tasawuf bodong. Artinya Oh, boleh. tasawuf bodong yang sangat sebenarnya ini menggelitik sekali dan bakal banyak merusak akidah daripada pertama itu Islam itu sendiri, yang kedua Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Betul itu. Ya, kita reaksi aja. Dimulai Ya, kapan itu dia, Pak, reaksinya? di live sama Bang Firman. Ya, nggak Belum bisa, belum Gus. belum di live kan kok. Sudah. Gus. Oh ya, kita diberi pembukaan aja Bang Firman. Ya, pembukaannya seperti yang dikatakan tadi bahwa ada bahwasanya wa nafakhtu min ruhi nih di situ, dan juga tentang mula-mula tentang hadis sahabat Nabi itu, hadis apa namanya itu Gus, tentang dipertanyakan Nabi Muhammad SAW yang mula-mula diciptakan. Hadis Jabir. Muhammad itu. Hadis Jabir Gus. Iya, dari Jabir itu, Nur Muhammad. Lu katanya mau membahas tasawuf bodong kok langsung ke Nur Muhammad. Iya, kebanyakan mereka menafsirkan ruh itu tadi itu adalah menganggap Nur Muhammad itu sendiri, dan kedua ruh itu kodim, esensi lain daripada Allah itu sendiri. Nah, mohon penjelasannya untuk Gus Romli menjelaskan tentang ruh tersebut. Oh iya, begini aja dulu. Kita urut ya, diurut dulu. Kita berbicara masalah tasawuf dulu atau tarekat mutabaroh. Begini, dalam ayat Quran kalau tidak salah itu Quran surat Al-Jin ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allahu istaqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Ya. Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, ya, niscaya kami Allah akan mencurahkan air yang banyak, artinya mencurahkan rezeki yang cukup. Nah, gitu kan? Itu arti secara letterlek. Tetapi menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur'annya bahwa kata-kata atau kalimat di dalam Al-Quran itu bisa saja mempunyai banyak sababun nuzul, sehingga turunan hukumnya juga banyak. Contohnya tentang frase alat torikoh di sini. At-torikoh di sini artinya bukan hanya tertuju kepada agama Islam dalam terjemahan yang umum, tetapi
alat torikoh di sini tertuju kepada torikoh mu'tabaroh. Apa torikoh yang sanadnya bersambung kepada baginda Nabi dijelaskan oleh hadis Imam At-Tabrani kan. Dan di hadis Imam At-Tabrani itu diperkuat oleh tulisan seorang wali besar muridnya Syekh Abul Hasan Ali Asyadili, yaitu Syekh Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya Al-Mizanul Kubro juz 1 halaman 33 kalau tidak salah, itu ada tulisan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Imam At-Tabrani dulu. Wa allawi istaqamu, bukan begitu. Siapa? Inna syariati ja'at ala 360 tariqatan. Ma salaka ahadan tariqatan minha illa najah. Jadi artinya agamaku ini, syariatku ini ya, syariat baginda Nabi itu, agama baginda Nabi, agama Islam membawa 360 atau 313 thariqah mu'tabaroh. Jadi kalau dalam Mizanul Kubronya Asy'arani itu salasami'atin wa sittina thariqatan. Kalau dalam riwayat Imam At-Tabrani itu salasami'atin wa salasa asyrata thariqah. Jadi thariqah mu'tabaroh itu 360 atau 313. Siapa saja yang mengikuti salah satu dari 360 atau 313 itu pasti selamat. Nah, jumlahnya yang 360 itu diverifikasi oleh keputusan Jatman yang ini. Jadi keputusan Muktamar ke-9 Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah tahun 2000 Masehi atau 1421 itu dari 360 Thariqah Mu'tabaroh itu atau 313 itu yang terdeteksi oleh ulama hanya sekitar 46 Thariqah Mu'tabaroh. Ini kan. Jadi dari 46 thariqah mu'tabaroh ini sudah ada ini. Nah, termasuk ada thariqah Syadziliyah, termasuk juga Tijaniyah dan lain-lain. Dalam kitab yang lain Al-Faidur Rabbani ini, jadi dari 360 atau 315 atau 46 teks ilmiah ini, tarikat mu'tabaroh yang terakhir yaitu at-thariqah Al-Muhammadiyah, Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah, At-Tijaniyah. Jadi setelah thariqah Tijani itu tidak ada thariqah mu'tabaroh yang muncul lagi. Itu thariqah Tijaniyah itu munculnya 1785 sampai 1800 berapa gitu. Kalau di Jawa itu perang Jawa, perang Diponegoro itu masanya. Selain itu, ya di luar ghairu mu'tabar ini. Tidak sananya bersambung. Seperti ada fenomena menarik ya. Tadi saya dialog dengan teman-teman dalam akunnya itu Thariqah Al-Karkariyah Indonesia. Dulu yang dipanggil gurunya itu katanya Sidi Jamal dari Madura itu. Di DVD-nya itu mengatakan dia itu pakaiannya itu tambal-tambal kayak Thariqah Al-Malamatiyah itu. Model pengemis begitu kan. Tetapi di dalam VT beliau itu ada semacam joget-joget untuk berzikir itu. Saya tanya tadi, dialognya panjang itu saya. Setelah Jumatan tadi. Dialognya panjang, saya tanya, wahai Sidi kan gitu, saya menghormati beliau kan. Tolong tunjukkan referensi maroji atau ibarat atau kitab gitu kan. Itu saya punya itu. Tentang seorang wirid sampai menari-nari, dengan menari-nari. Kayak seperti wiridnya thariqah Maulawiyah dari thariqah Jalaluddin Ar-Rumi itu kalau thariqahnya itu untuk mencapai trance khusyuk itu menari-nari kayak lagu Medona itu menari-nari, The Flying Darwish namanya. Saya minta ibaratnya kepada gurunya tadi thariqah Karkariyah Indonesia, nggak bisa jawab beliau. Kalau saya punya dalil ibaratnya gitu, saya langsung dikeroyok di komal itu. Loh, kalau Kiai sudah tahu ngapain tanya? Ini kan kita dialog. Menari, makanya kalau gini Gus, bentar Gus, menari ya. itu kan sebenarnya menarinya itu cuma berputar-putar saja kan. Iya, Medona itu berputar-putar. Apakah berlawanan dengan rajam ataupun mengikuti rajam nggak tahu saya itu.
Ya, Searah. menarinya gitu-gitu aja. Searah dengan tawaf itu, Medona itu. Searah dengan tawaf berarti berlawanan dengan arah jam kalau gitu, Gus. Iya, berlawanan begini. Kok paham Bang Ismet? Berlawanan itu. Berlawanan dengan raja. Loh, sampean sudah masuk tarikat itu ta? Nyamar sampean ini. Lo kok tahu itu Bang Ismet? Ya. Jangan nyamar-nyamar begitu Bang Ismet. Ya gimana? Artinya begini, siapapun yang mengikut tarikoh, siapapun yang berpendapat atau pengetahuan atau pengalaman spiritual dia tentang ilmu laduni atau ilmu tasawuf atau ilmu makrifah yang dikatakan itu sendiri, dia sampaikan pengalaman spiritualnya kepada seseorang tanpa ada guru ataupun sanad yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu bisa diterima? Nggak bisa. Kalau nggak ada sanad itu pasti nggak bisa. Makanya disebut jam'iyah ahli toriko al-mu'tabaroh. Al-mu'tabaroh itu apa artinya? Sanadnya mutasil, bersambung sebagai kepada baginda Nabi. Kalau tidak ada sanadnya yaitu ghairu mu'tabaroh. Tidak mu'tabaroh itu ya seperti istilahnya Bang Kismet tadi, tarikat bodong itu. Gitu kan? Karena al-isnadu minad din. Walaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Sebab kalau tidak ada sanad, setiap orang bisa ngomong tentang agama Islam kan kacau akhirnya. Ya kan? Ya, betul. Gitu. Iya, itu. Jadi kalau seandainya dia belajar dengan memahami tentang konteks tarikoh ataupun tasawuf itu sendiri menurut akal pikirannya dan itu benar sendiri, tapi tidak ada guru yang bersambung juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah itu membawa dirinya itu ke neraka itu juga sendiri, Jus? Ia menjadi tidak benar karena sanadnya tidak mutasil, tidak muktabar itu tadi, tidak bersambung. Walaupun seakan-akan benar kan secara logika, ia menjadi tidak benar juga karena sanadnya tidak ada. La aslalah, ya, tidak ada asal usulnya. Siap. Di samping munqati itu bisa dikatakan la aslalah, tidak ada asal usulnya kan begitu. Mungkin gini Gus, gini Gus. Kalau mungkin kalau bicara tarekat, oke lah, kalaupun tidak bersanad. Masalahnya kalau sudah jatuhnya ke makrifat, ini takutnya kan iblis yang datang, Gus. Gimana, betul. Iya kan? Syabdul Qadir itu. Loh, sampean ini ikut Qadiriyah Pak? Jangan nyamar lah Pak. Ngaku lah Pak. Terlalu dalam ilmu sampean. Enggak, Gus. Cuman kan Loh, kita kan pernah diskusi juga dulu ya, Gus. Kalau kita ngaku aja. Oh dulu. Iya kan begini. Iya. Syabdul Qadir itu pernah berkholwat. Berkholwat itu menyepi ya. Mungkin Lora Rusti nanti lebih pahami. Syabdul Qadir itu menyepi. Ketika menyepi beberapa lama langsung didatangi sinar. Sinarnya langsung ngomong, "Hei Abdul Qadir, aku ini Allah. Sekarang bagimu tidak ada yang haram, semua halal bagimu." Kan begitu. Oleh Syekh Abdul Qadir diambilkan batu, diserampang itu. Dilempar batu. Langsung, "Hei setan, pergilah kamu." Langsung sinar tadi, "Mengapa kamu yakin setan sedangkan saya mengaku Allah?" Ini, kalau Allah sudah menetapkan hukum di Quran yang haram bayin, yang halal bayin, yang haram jelas, yang halal jelas, kamu mau mencampurkan, berarti kamu itu adalah setan iblis. Lalu tertawa setan, "Iya, saya ini setan. Sudah ribuan orang yang saya sesatkan dengan cara demikian itu." Ya itu banyak. Sekarang kok masih ada mengkaji diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, berarti Tuhan itu ada dalam diriku. Botong itu, botong. Tarekat BODONG, tarekat botong. Kan begitu Paman Lusti. Paman Sumar ada tamu Bang Gismet. Nah, ini Gus, ini teman ini yang saya ceritakan sama Gus Romli itu. Yang mana? Yang kita diskusi. Ini kalau Gus Romli kenal sama dia. Nah, kenal yang berubah ya. Enggak kenal saya. Silakan Bang Sumardi disapa dulu.
Ini tadi malam sampai jam 2 sampai jam 3 saya sama Bang Wiro bertiga aja nih Gus. Loh kok saya gak dipanggil? Tadi saya tadi malam Udah jam 2 cari-cari malam jenengan nggak ada. Gus. Oh iya, Ya, saya lagi enak-enak ya. Ada ajaran bodong. iya ada. Ini kita mau Ada. isunya ini mau kita katakan bahwa memang tarekat ini banyak yang bodong ya. Tasawuf ini ada yang bodong. Itu Bodong. yang harusnya jangan diikuti kan gitu Bang. Jangan gitu, jangan gitu. Indikatornya kalau bodong itu Dia tuh gurunya tidak punya sanad yang bersambung. nah gitu. Iya itu. Salah satu indikasi paling kuat itu ya. Kalau kalau untuk sanad sendiri kita tahunya gimana tuh guru kita punya sanadnya kemana, kan bisa aja ngaku. Gak bisa. Kalau sudah termasuk di dalam Thoriqah Mu'tabaroh itu, misalnya di Jatman ya, Jami'ah li Thoriqah al-Mu'tabaroh itu, sanadnya gak bisa ngarang-ngarang. Karena ada pakemnya. Misalnya ini ya, mengaku saya dari Qadiriyah itu, atau saya dari Naqsyabandiyah, saya tanya sanadnya mana. Nah, karena saya punya sanad misalnya ini, Thoriqah Syadziliyah sanadnya bersambung, Thariqah Qadiriyah sanadnya bersambung, Thariqah Tijaniyah bersambung. Ada bukunya, Pak, ada kitabnya, Pak. Bahwa sanad masing-masing guru itu sudah terdaftar gitu loh, Pak. Gitu, Kalau Bang. ini Bang Romli, Siap. untuk malam ini saya mah bertanya aja. Mungkin nanti Iya, enggak, bagus itu, panjenengan bagus kok. Nah, untuk orang yang belum mengenal Islam, ya belum mengenal Thariqah, belum mengenal tasawuf, artinya polos lah. Tapi dia memang seorang muslim. Dia seorang muslim, dia tahunya salah saja. Untuk orang-orang seperti ini, apa diperbolehkan dia mencari kebenaran? Kenapa? Apa diperbolehkan gimana? Besarkan suaranya Bang. Iya. Bang Sumardi besarkan suaranya. Anggap saja orang nih satu, dia memang gak ada latar belakang santri, gak ada latar belakang belajar. Dia orang polosan lah, gak tahu apa-apa. Iya. Nah, terus boleh gak dia mencari kebenaran lewat akal, lewat filsafatnya sendiri? Oh sendiri Sebelum Gus. ya, sebelum ini. Bahaya. Nggak ada mursyid yang membimbing dia. Bahaya. Dia menganggap dirinya udah bisa. Ya kan dia belum tahu konsep musik seperti apa. Kalau sekarang sudah Artinya mudah, tadi Pak. orang polosan. Bicara ius solen apa ius sanguinis? Kalau berbicara ius solen itu bahasanya dari Bang Kismet biar keren sedikit. Noise ya. Siapa ya? Noise ya. Yang seharusnya, yang sampean bicarakan kan yang seharusnya itu. Kalau senyatanya tidak ada sekarang orang polos yang tidak diberi informasi tentang mursyid. Gampang sekarang mencari mursyid itu, cari kantor pengurus cabang NU Nahdlatul Ulama di kabupaten kota setempat. Tanya di sana, Pak, saya mau masuk Thariqah Mu'tabaroh, dibimbing. Ya di sana banyak wali-wali itu. Semua Thariqah Mu'tabaroh itu wali gurunya. Gitu ya. Jadi iya gak ada orang sekarang yang tidak mempunyai akses informasi tentang mencari jalan Tuhan itu tidak dibimbing oleh seorang mursyid. Atau kalau dalam Thariqah Tijani ini muqaddam. Loh, Abah Toya bening Bang Ismet. Bisa Pak Bang Ismet? Iya. Ya, udah biar aja Gus. Langsung aja ngomong Gus Romli. Udah Ya nanti begitu. dia mendengarkan aja. Ya, jadi begitu Abang Sumardi Alif. Sekarang hampir tidak ada kaum yang fatrah ya, terutama untuk mencari menempuh jalan pasulukan seorang salik. Maksudnya kadang-kadang orang yang berada di posisi kebingungan gitu, Bang Romli. Ada orang bingung, ini Thariqah yang mana, yang ini. Kadang gini ya, orang itu kadang nggak ngelihat mursyidnya, ngelihat jamaahnya. Ada kadang-kadang kita dapat apa istilahnya, ketemu orang yang dia berthariqah terus kemudian merasa paling benar. Itu sering ya di lapangan. Nah, akhirnya orang jadi ragu, Bang. Ya mungkin gini nih. Gimana? Jadi itu akan terjadi.
atau memandu, tetapi tidak dilihatkan mursyidnya memandu ya. Orang tuh berzikirlah. Jadi berzikir itu ada 1, 2, 3 orang yang kadang-kadang saking berzikirnya udah terbiasa, nggak tahu kita lupa diri gitu. Sehingga kadang-kadang yang lain pada duduk, yang dia tegak gitu, berzikir lalu bergoyang-goyang. Yang lucunya itu saya pernah lihat di YouTube itu malah perempuan yang joget-joget akhirnya masuk ke kelompok laki-laki, ditanggalkannya apa jilbabnya. Waduh, ini gimana nih kan gitu. Karena Jadi dia begini, Bang. tidak sadar diri. Nggak Silakan sadar, itu ditanggapi, silakan. Begini, jadi kita melihat oknum itu kan bisa di YouTube ya. Iya, iya. Kalau di kenyataan itu oknum itu tidak mewakili ajaran. Kalau mau melihat ajaran Thariqah Mu'tabaroh apapun, melihat ajarannya, melihat gurunya, ya kan? Pasti tidak ada guru dari Thariqah Mu'tabaroh apapun yang merasa paling benar atau benar sendiri, gak ada itu. Gitu ya. Betul. Karena Ini Bang Romli, itu kalau kita bicara musik ya Bang Romli. Tapi di lapangan yang siar itu kadang-kadang memang bukan mursyid. Kalau mursyidnya kita yakin. Untuk orang yang sudah paham Thariqah, untuk orang yang belum paham Thariqah, mereka lihatnya jamaahnya Bang Romli. Ini untuk orang yang belum paham aja Bang Romli. Oh, jamaahnya itu tidak punya mursyid gitu. Enggak, menampakkan seolah-olah kayak ini saya sering ya Bang Romli. Kadang di TKN itu mereka kadang-kadang sama ustadz kampung itu kadang-kadang sikut-sikutan karena mereka kadang-kadang merasa mereka sudah punya jalan sementara yang lain masih belum punya jalan kayak begitu. Enggak didengar Bang, itu oknum Bang. Ini maksudnya kan ini kita bicara realita aja Bang. Kalau bicara normatif artinya formal di intern Thariqahnya itu sendiri, ya itu ada yang muktabar dan ghair muktabar. Tapi kalau kita bicara realita Bang, kita bicara realita, kita banyak orang yang memang di bawah ini perlu edukasi tentang Thariqah itu. Ya bagus, sepakat itu. Sepakat itu. Nah, karena itu tadi kok Thariqah begini ya, kok Thariqah yang harusnya jalan menuju Allah kok ujung-ujungnya mereka malah ngimbarin bendera. Mereka itu yang namanya Thariqah bodong itu Bang. Bodong itu Bang. Iya. Yang begitu itu bodong. Enggak ada mursyid. Berarti bukan Thariqahnya. Tapi kita lihat mereka itu memang pernah ikut talqin. Itu memang benar adanya mereka ikut talqin. Tapi kok namanya tarikot bodong itu ada yang talqin juga, tapi sanatnya iya. Munkote. Sanatnya. Iya. Bang ini Bang. Kalau di Jawa Barat, ya Bang tahu kan di Tasikmalaya kan? Mohon maaf saya sebut aja Abah Guru Anom. Guru Jejen di sana, Guru Jejen. Iya, Abah Anom. Salah satu wakil talqinnya sini orang Sukabumi, Wajejen. Iya. Wajejen itu. Bintang. Iya, saya kenal kan? Nah, ya, itu mereka itu saya percaya mereka itu memang punya sanad keilmuan. Akan tetapi di bawah ini ya, takut kan orang awam itu nggak ngelihat gurunya loh, ngelihat jamaah. Di jamaahnya sendiri, ini pengalaman saya sendiri Bang. Nah itu kok ada yang masa iya mereka bilang bahwa reinkarnasi itu ada, kata siapa kan gurunya nggak gitu. Nah ini kadang-kadang mereka Thariqahnya ke sana tapi mereka belajar lagi di luar ini Bang. Gini singkatnya, orang semacam itu kan oknum. Beritahu ke Abah Jejen, itu Abah Jejen anggotanya panjenengan begini, itu jalan tersikat kan, gitu kan begitu Abang Sumarti. Ya itu oknum, tidak semua. Di sini ada tetangga saya ini, almarhum Abah Mursyid itu ngamal TKN ya dari Jombang itu, dari Yai Romli itu. Bagus kok, bagus juga, agak aneh-aneh. Jadi itu hanya merupakan oknum segelintir. Iya, ini kita bicara realita ya lagi-lagi Bang ya.
Karena kalau untuk aku sendiri ya saya apa seperti apa yang disampaikan Bang ini, bisa Iya. bawa. Kadang begini Bang, kan biasanya ya, biasa kalau di kampung-kampung itu banyak sholat aurat itu banyak itu sekali Allah pada saat nikah kali gitu kan salam dan seterusnya. Nah, Bang Rus, Cara ya terus. Ya, ada Bang. imam atau jamaah yang sekalinya dia pas jadi imam, begitu dia jadi imam, terus setelah maktubah itu dia langsung dikirna di toriko. Nah itu kadang-kadang jadi polemik. Jadi seakan-akan ada yang beda dari kedua belah pihak juga. Nggak mana yang salah mana yang benar. Cuma kadang kala itu jadi sikut-sikutan Bang. Ada yang di kalangan orang Beritahu aja ke ya gurunya. di Ya, kalangan itu kan ya, tidak terjadi rata itu. Itu oknum kan. Beritahu ke gurunya aja, Bang. kadang begini Jadi jangan sikut-sikutannya kayak jangan begini. didramatisir sebentar sebentar Bang Ya, Sumerti. ya. Jangan didramatisir seakan-akan kejadian yang di satu daerah menjadi banyak yang di daerah lain. Enggak usah begitu. Iya. Itu kejadian khusus di daerah panjenengan, beritahu ke gurunya. Itu loh muridnya Ya. sampai menjadi imam ketika sholat maktubah itu baca apa itu ajaran Toriko 156 sebetulnya. Yang tidak ikut ajaran Toriko ya nggak usah ikut wiritan itu kan selesai. Itu kan jangan didramatisir gitu loh. Itu di samping itu oknum dan bukan ajaran yang mewakili ajarannya. Ya begitu Bang Sumarti, nggak boleh didramatisir itu saja kan. Enak kan kalau begitu? Ya kan? Ya. Yang lain aja Jadi tanya. Kalau sebelum kita ada nggak torikoh yang secara ini disebut torikoh awam, artinya meskipun tidak baik, meskipun tidak talqin, tapi tetap bertorikoh. Kalau kita lihatnya kitabnya Imam Ghazali kan begitu. Om Ghazali mana? Ya, lihat di Bidayatul Hidayah Bang, bahwa bertorikoh Mana Bidayatul Hidayah mana? ada. Nggak ada. Jadi begini, mana tampilkan? Nanti saya buka Bidayatul Hidayah yang asli loh. Ya. Lo jangan begitulah. Kalau kita dialog ini, jangan memudahkan kita menyebut kitab tanpa on cam. Jadi begini, jadi Toriko Al-Ghazaliyah itu sendiri pun ya wajib punya sanad itu. Iya, maksudnya punya sanad, tapi kan di situ nggak ada istilah talqin, nggak, istilahnya beda lah. Gimana mempunyai sanad kalau tidak talqin, tidak baiat? Kan belum masuk Iya, artinya. maksudnya nggak host gitu, nggak eksklusif PIV lah. Apanya? Jadi dalam ininya. Toriko Al-Ghazaliyah itu sama Bang. Ada proses ini. Al-Ghazaliyah itu termasuk dalam Toriko Mu'tabaroh kan ini. Yang keberapa ini? Yang ke Al-Ghazaliyah mana ini? Ini. Mana Al-Ghazaliyah ya? Ini. Termasuk yang ke 25 ini. Al-Ghazaliyah. Sebentar dulu, aduh, sampai kok gini. Ini semua torikot yang di sini ini, ketika masuk dalam toriko ini harus mengucapkan akad, yaitu baiat atau talqin, semuanya termasuk Al-Ghazaliyah ini. Itu kan? Ya, maksudnya Jadi, nih, misal di pesantren-pesantren Bang, ini gurunya nggak bilang kalau yang diajarkan itu adalah toriko, tapi dia ngaji. ya bukan toriko itu. Bukan maksudnya toriko ngaji itu. kita Bidayatul Hidayah, terus ngamalin apa isi kita Bidayatul Hidayah. Bukan torikatnya Ghazali itu, cuma mengamalkan Bidayatul Hidayah. Kitabnya Al-Ghazali itu banyak Bang, tidak hanya Bidayah saja. Iya. Ya, misalnya satu persatu kan orang itu ada tahapannya Bang. Gak bisa. Jadi mengamalkan salah satu kitab dari para wali itu tidak berarti secara otomatis masuk dalam tarikatnya. Itu yang dibedakan. Ya kan? Apakah mengamalkan Ihya Ulumuddin langsung masuk tarikatnya Ghazali? Enggak. Enggak bisa begitu. Ya, harus ada prosesnya itu. Makanya disebut Mu'tabaroh atau Muttasil itu karena setelah kita salaman dengan guru kita yang hidup, itu proses masuk itu. Sudah baiat, sudah talqin itu. Nah, terus untuk masuk ya, istilahnya masuk berarti bertoreko.
Ya masuk dalam tarekat itu Nah, dengan salaman ini kan baiat talqin itu. kalau kita ya di sini ya Bang, di daerah Jawa Barat, Banten itu, kadang kita juga diajarkan sama guru-guru kita, contohnya Abah Uci lah. Abah Uci bertoriko beliau. Tapi kadang-kadang beliau juga kritis sama orang-orang toriko. Ada istilahnya. Apa? Nah, kritis beliau. Beliau itu kritis kepada orang-orang yang bertoriko, namun dia tidak mau mengaji, taklim. Arti itu. Terus Itu apa? ada istilah toriko ngaji. Nah, antum bertoriko kok tapi gak mau ngaji. Nah, ada istilah, kalau bahasanya gini ya, tong maka torikohan katanya. Jangan dulu bertoriko, udah aja torikohmu itu ngaji, belajar. Nah, itu bagaimana? Gini, Iya. salah satu masuk tarekat mutabaroh yang banyak ini, syaratnya adalah syarat wajib, tidak ada syarat wajib harus ngaji taklim mutaklim misalnya abidaya atau ya nggak ada syarat itu. Tetapi anjuran dari Aba Uci Turmudi tadi bukan berarti Aba Turmudi tadi tidak patuh kepada syarat semua tarekat ini harus masuk melalui baiat atau talqin. Lain itu. Anjuran Aba Uci itu anjuran yang bersifat umum. Tetapi kaifiyah tata cara masuk di dalam tarekat mutabaroh itu ya syariat caranya harus masuk baiat talqin salaman misalnya. Setelah itu mengamalkan wiritan-wiritannya. Ya. Kalau setelah masuk tarekat itu ditambahi ngaji, ya bagus itu. Mengaji itu kan Ya mungkin dari lahir bagaimana sampai kalau wafat. begini? Gimana? Gus Romli, Iya. ibarat kata beliau ini kan kritis sama orang-orang, bukan sama torikohnya ya, sama orang-orang yang mereka ikut torikoh. Tapi setelah ikut torikoh kok tadi mereka belajar tasawuf, tapi belajar fikihnya seolah-olah dianggap apa gitu, enggan lah dia. Suruh Kayak ngaji aja. Suruh ngaji itu, suruh ngaji tentang mungkin syariat mungkin dulu. maksudnya Ngaji. Bapak Uci ke sana. Iya. Ya. Tetapi itu tidak Ya, kalau menghalangi ini orang awam masuk torikoh itu. Tidak menghalangi. Iya, Gus Romli bisa cek sendiri, banyak itu ceramah-ceramahnya Abah Uci itu yang ke sana. Sudah nggak masalah, saya menghormati beliau kok. Tetapi itu tidak membatalkan masuknya orang awam seperti yang mereka Tijaniyah itu. Ya ngaji, setelah itu kita ngaji. Ya, ngaji kepada guru kan di sini ada pengajian rutinan terhadap Habib Idrus, terus terhadap ada dulu Terus ayahnya ini, itu Bang teman saya Romli. sebentar dulu. Dulu itu ayahnya teman Bang saya Romli, sering ini ke rumah sini, namanya Ustadz Muiz. Toriko Tijani kan ya? Muiz Mustafa. Itu saya ngaji pada beliau walaupun dulu itu yang ayahnya itu teman saya gitu loh, karena beliau sanadnya dari langsung ya saya takdim pada beliau begitu Bang. Ini Ya, saya ada buku dapat dari teman yang dia udah bertorikonya Tijaniyah juga. kenapa itu? Dia Buku suruh apa itu? baca, katanya ada ini. Apa dari judulnya? khalifahnya, katanya. Apa judulnya? 100 dialog tanya jawab tarekat Tijaniyah. Oh, karangan Syekh Soleh Basalamah ya? Ya, bentar. Atau Syekh Soleh Basalamah atau Syekh Muhammad Yunus Jakarta? Yang di Tangerang ini kalau nggak salah. Haji Ibrahim, Haji Stalim Al-Muhibbin. Ya nggak masalah lah. Bagus itu. Ya, maksudnya gini, kan di sini ada ya. Di Thariqah Tijani katanya harus berguru. Tidak boleh ada guru selain Thariqah Tijaniyah. Salah. Artinya maksudnya gurunya guru Thariqah, jadi tidak boleh bercabang. Tidak boleh istilahnya ngambil Begini. amalan-amalan lain yang Iya, betul itu, merupakan betul. amalan-amalan Thariqah lain. Jadi betul begini. Itu bagaimana? Betul. Semua toriko mutabaroh ya. Amalan wiridnya itu tidak boleh dicampur dengan wiritan atau yang lain. Itu tidak hanya Tijani itu. Ya, semua itu. Dan khusus Tijani itu ya memang tidak boleh
dicampur amalan Tijaniyah dengan tarekat yang lain, kan menjadi tarekat macam-macam itu nantinya. Nggak boleh itu. Nah, terus kalau memang Tetapi sebentar dulu, ya sebentar dulu. silakan. Tetapi menghormati semua ulama, semua wali, mengaji kepada ulama dalam urusan fikih misalnya boleh itu, bahkan dianjurkan. Apalagi mengajinya kepada Muqaddam Tijani, kepada kalau di sini Habib Idrus, kalau di sini Ustadz Abdul Muiz Mustafa itu yang dulu ayahnya itu sering ke rumah saya. Saya sekarang takdim pada anaknya itu karena dia Muqaddam lulusan Sudan itu. Terbaik dalam lughah Arabiahnya sedunia, nomor 2. Beliau itu. Masih muda itu. Terus kita tidak boleh ziarah ya, ada larangan ziarah selain ke para muqaddam dan para masyayikh di kalangan Tijani itu gimana? Begini, kita tadi menghormati para wali itu wajib di Tijani. Tetapi karena kita ini ibaratnya begini. Jadi ana sayyidul aulia kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya. Saya ini Syekh Ahmad Tijani ya, diberitahu oleh Rasulullah dalam kitab ini Al-Faidur Rabbani, pangkatnya adalah wali tertinggi di segala zaman. Rasulullah yang menyebut itu, Syekh Ahmad Tijani. Jadi kalau kita sudah punya wali tertinggi di segala zaman, ngapain kita minta tolong kepada yang lain? Ibaratnya begini, kalau saya ini anak buahnya Prabowo, ngapain saya masih mau minta tolong kepada Pak Camat atau Pak Kepala Desa? Kan sudah cukup. Kan itu artinya meremehkan Pak Prabowo saya. Saya sudah dikenal dengan Pak Prabowo, saya masih mau minta tolong pada Pak RT. Itu artinya saya meremehkan Pak Prabowo, tidak hormat. Begitu kan analoginya. Begitu juga kita sudah punya wali tertinggi di segala zaman, petunjuk Rasulullah yang kami yakini Syekh Ahmad bin Muhammad Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani. Ya kita dalam rangka menghormati beliau, tidak minta tolong kepada yang lain, tetapi terhadap semua wali kita wajib menghormati. Paham kan? Gitu. Begitu Bang Sumardi. Ya, bagus. Nah, di sini kan disebutkan nih pangkat beliau yang ada nih. Saya tetap baca ini. Al-Khatmu wal-Katmu al-Ghauth al-Khatmu wal-Katmu al-Khatmul Muhammadiyul Ma'lum wal Barzahil Mahtum wal Barzahil Mahtum. Iya, itu ada di dalam lambang Thariqah Tijani, pangkat beliau al-Ghauth al-Khatmu al-Katmu itu. Dalam ini Naqlu Rasul, sandal baginda Nabi. Jadi setinggi-tingginya orang Ikhwan Tijani masih di bawah telapak sandal baginda Nabi itu. Ini lambang Thariqah Tijani ini. Bukan? Terus kayak begini. Iya, iya. Iya, itu kan tadi tidak boleh mengamalkan amalan Thariqah ya, dalam catatan Thariqah lain. Iya, selain Thariqah Tijani. Nah, ya, untuk amalan-amalan selain amalan Thariqah, kayak misal baca sholawat selain, kan biasanya sholawat Fatih yang dibaca ya, kalau saya tahu. Sholawat Fatih, betul itu. Nah, sholawat Fatih. Misalkan baca sholawat lain, tapi itu ijazahnya bukan dari Thariqah. Itu bisa diamalkan juga nggak? Kalau untuk Ikhwan Tijani, kan begini. Sholawat Fatih dan sholawat Jawharatul Kamal itu ibarat puncaknya sholawat. Ya. Apalagi sudah diberi oleh guru kita. Ngapain kita masih meminta yang lain? Lebih baik kita menyatu itu. Kalau meminta pada yang lain itu tadi masih kurang yakin terhadap ibarat Thariqah Tijani itu kan ibarat toko serbaguna itu. Ini contohnya ini. Satu lagi. Contoh. Karena di sini dekat-dekat ada nih ya. Saya punya teman. Iya. Nah, dia tuh kalau nggak salah setiap bulanan itu baca burdahnya Imam Busiri. Iya, disarankan oleh Habib Ja'far itu. Ya boleh dibaca. Berarti kalau burdah itu boleh. Ya karena disarankan oleh guru kita Habib Ja'far itu. Ya. Bahkan ini saya punya kitab karangan ulama muhaddis Tijani dari Kairo Mesir itu. Muhammad As-Sayyid At-Tijani. Ini mengamalkan solawat lain. Solawatnya ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyih
wa ala alihi washabbihi wasallim, ya kan. Ini sholawat ini dibaca di dalam malam Jumat, dibaca 80 kali. Allah akan menghapus dosa orang ini selama 400 tahun. Kalau dibaca siang hari, Allah menghapus dosa orang pembaca sholawat pendek ini 80 kali. Dia dosanya 80 tahun. Dengan syarat adamul anni mimakrillah. Jangan dibuat ini, saya sudah membaca ini, saya sekarang bebas apa saja, agak boleh begitu. Ini. Gimana, Itu kan? Bang Romli? Kenapa? Ya ampun, dosanya 400 tahun. Iya. Dari mana itu dapatnya? Hadis ini. Enggak, umur manusia lu 65 katanya Nabi. Kok Iya. ngelunjak ke 400 tahun itu? Gimana Ketika ada, dalam tanda kutip ya, pandangan kita manusia, ada kelebihan pahala atau tebusan itu berdasarkan Quran surat At-Tur ayat 21 yang dijelaskan oleh Imam Sawi dalam Hasyiatus Sawinya. Hasyiatus Sawi juz Kayaknya ini 4 ngawur hadisnya. sebentar dulu. Aduh, Hadisnya kok begini? ngawur. Sampai kok bertanya kok disilangkan ngawur-ngawur apa? Dengar 400 dulu sampai. tahun itu lu nggak Lu. masuk di logika. Dengar dulu kalau bertanya. Iya, silakan. Manusia kalau kelebihan dalam tanda kutip pahala itu, menurut Hasyiatus Sawi ketika menjelaskan Quran surat At-Tur ayat 21. Diampuni dosanya, Waduh, Romli. ini diampuni dosanya, diam dulu. Bang Ismail, mute